Halo semuanya, balik lagi dengan Bro Ano. Dan kali ini yang akan kita bahas ke kalian semua adalah apa sih yang menjadi niatan Honda atau maksud Honda untuk membuat rangka ESAF. Yang akhirnya rangka ESAF ini menjadi polemik karena ada beberapa kasus di mana rangka ESAF ini korosi, karatan, dan patah. Tapi tahu nggak sih kalian kalau niatan Honda ini sangat baik dan sangat sesuai dengan apa yang konsumen Indonesia harapkan pada motor-motor skuter Matic. Ini yang akan kita bahas, so ikuti ulasan kita sampai selesai. Yang pertama yang menjadi niatan Honda untuk membuat rangka yang lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh customer Indonesia adalah bahwa rangka ini dibuat dengan bobot yang lebih ringan kalau dibandingkan dengan rangka yang sebelumnya. Sekalipun ia lebih ringan, rangka ini juga disinyalir lebih kokoh dan lebih kuat dengan baja yang berkualitas tinggi yang diproduksi dan ditempa sesuai dengan standar Honda untuk menghadirkan rangka yang lebih rigid, lebih kuat, lebih ringan sehingga menghasilkan banyak benefit yang pastinya akan sesuai dengan harapan orang Indonesia. Satu hal yang menjadi kesesuaian dengan harapan customer Indonesia adalah bahwa dengan bobot rangka yang lebih ringan dari yang sebelumnya, membuat motor ini memungkinkan untuk lebih hemat bahan bakar kalau kita bandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang kedua adalah bahwa rangka ini dibuat lebih kokoh, lebih kuat, dan minim deformasi. Sehingga dengan adanya rangka ESAF membuat motor kalian jadi lebih rigid dan lebih kokoh, dan tidak akan membuat motor kalian jadi reot atau lebih susah untuk dikendalikan. Dengan rangka yang lebih kokoh, lebih kuat, dan minim deformasi, memungkinkan motor kalian akan jauh lebih berumur panjang kalau dibandingkan dengan penggunaan rangka-rangka yang lainnya. Itu tentu menjadi hal kedua yang diniatkan oleh Honda untuk diberikan benefit yang lebih kepada customer andalan Honda yang menginginkan motor-motor Matic Honda. Yang ketiga adalah bahwa rangka ESAF ini memungkinkan untuk memberikan ruang penyimpanan yang lebih besar dengan rangka yang tidak terlalu ribet, dengan rangka yang tidak terlalu berat, dengan rangka yang tipis tapi kokoh. Itu memberikan ruang penyimpanan pada area bagasi dan tentu ruang penyimpanan pada tangki bahan bakarnya itu jadi lebih banyak, sehingga penyimpanan dan daya tampung tangki bahan bakar daripada motor yang menggunakan rangka ESAF itu disinyalir lebih banyak dari sebelumnya. Nah, itu tentu benefit yang kalian harapkan juga, di mana kita tahu bahwa di Indonesia banyak kan kita bepergian itu selalu dengan barang bawaan yang cukup banyak, sehingga memang di motor-motor itu kita butuh area bagasi atau tempat penyimpanan yang lebih banyak kalau kita bandingkan sama motor-motor Matic yang sejenisnya. Yang keempat adalah bahwa rangka ESAF ini disinyalir sebagai rangka yang lebih mudah dalam perawatannya, lebih inovatif, konstruksinya mudah untuk dilakukan perawatan dan perbaikan. Ya, sekalipun kalau kita lihat hampir semua motor Matic yang ada di Indonesia, posisi frame-nya atau rangkanya itu berada di bagian dalam kap mesin. Tapi dengan rangka ESAF yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu ramai palang-palangnya dan yang lainnya, membuat rangka ini lebih mudah dibersihkan. Apalagi kalau misalkan kita ngolong ke bawah, itu bakal kelihatan jelas rangka ESAF-nya. Cuman ya, memang sekarang faktanya, justru dengan ngolong ke bawah, orang akan jadi tahu bahwa ternyata rangka ESAF saya karatan. Tapi nggak semua pemilik rangka ESAF saya yakin mengalami hal yang sama. Ada beberapa iya yang karatan, korosi lalu kemudian patah, tapi nggak semuanya. Sebenarnya benda apapun itu tergantung bagaimana cara kita merawatnya. Selain daripada 4 yang kita jelaskan tadi, sebenarnya masih ada benefit-benefit lain yang didapatkan dengan menggunakan motor yang berangka ESAF. Pastinya seperti yang kita bahas tadi di awal adalah bahwa dengan bobot rangka yang lebih ringan, memungkinkan motor ini untuk benar-benar lebih hemat bahan bakar. Bayangin dengan tenaga mesin yang nggak begitu besar, ya paling besar itu 160 cc untuk Vario. Itu bisa mendorong beban yang nggak begitu berat dengan adanya penghematan bobot berat motor yang dilakukan pada bagian rangkanya, sehingga konsumsi bahan bakar yang semakin mahal, semakin kesini semakin mahal, itu nggak jadi lebih banyak, sehingga motor-motor Honda dengan rangka ESAF harusnya tidak ramah terhadap Pertamina. Nah, selanjutnya benefit lainnya adalah motor ini karena dia hemat bahan bakar, pastinya punya benefit lain terhadap penggunaan energi dan punya impact yang jauh lebih mulia terhadap kondisi lingkungan, di mana motor dengan rangka ESAF ini karena dia hemat bahan bakar, dia tidak banyak menyumbang polusi terhadap kondisi alam lingkungan kita, sehingga motor ini memang patut untuk dijuluki sebagai motor yang ramah lingkungan. Dengan penggunaan bahan bakar yang tidak terlalu banyak,
membuat motor ini benar-benar ramah di kantong dan ramah terhadap kondisi alam sekitar kita. Itu tentu yang menjadi benefit lainnya yang didapatkan oleh para pemilik motor Honda yang menggunakan rangka ESAF. Dan yang terakhir yang menjadi benefit lain yang kalian dapatkan dengan membeli motor yang menggunakan rangka ESAF adalah bahwa dengan efisien bahan bakar, lalu kemudian ramah lingkungan, ini membuat motor ini jadi lebih bertenaga, lebih powerful. Kenapa dia lebih powerful? Bayangin kalau misalkan dibandingkan sama rangka tubular atau frame-frame motor lain yang itu lebih tebal dan lebih berat. Maka tentu dengan motor yang bertransmisi automatic CVT biasanya, itu akan membuat motor-motor jadi lebih berat untuk menarik beban. Karena beban motor jadi lebih berat. Nah, karena bebannya lebih ringan, tenaga mesin yang ditransfer ke transmisi, lalu kemudian dari transmisi otomatis itu ditransfer ke roda, jadi lebih mudah. Sehingga berakselerasi dengan motor Honda yang menggunakan rangka ESAF, itu jauh lebih mudah dan harusnya lebih agresif pada saat kita berkendara dengan motor yang menggunakan rangka ESAF itu sendiri. Sehingga buat kalian, siapapun para pengguna motor Honda yang menggunakan rangka ESAF, itu diuntungkan dengan adanya rangka ESAF. Apalagi kalau kalian berprofesi sebagai ojek online, atau yang menggunakan motor sebagai bagian dari pencarian utama kalian, maka tentu dengan adanya rangka ESAF yang sangat mulia niat daripada Honda untuk membangun motor ini menjadi motor yang ramah lingkungan, motor yang sesuai dengan segmen pasar Indonesia, motor yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang Indonesia. Harusnya motor ini dapat disambut dengan sangat amat baik. Tapi sayangnya, seperti yang kita ketahui, dengan adanya badai rangka ESAF yang kropos dan patah itu, membuat seluruh stigma positif mengenai rangka ESAF itu seolah-olah ambiar. Menurut saya, ini tidak menjadi hal yang harusnya kita mengeneralkan. Tidak seharusnya kita mengeneralkan bahwa semua motor Honda yang menggunakan rangka ESAF akan mengalami hal yang sama. Setidaknya dengan adanya pemberitaan bahwa rangka ESAF itu ada yang korosi karatan lalu kemudian patah, membuat kita lebih hati-hati lagi dalam menggunakan motor andalan kita, khususnya motor kita yang menggunakan rangka ESAF. Karena saya yakin dan beberapa video juga bermunculan, nggak cuma rangka ESAF yang patah, bahkan Yamaha dengan rangka tubularnya ada juga yang patah bosku. Dan itu patah karena korosi dan karatan juga. Jadi tentu, karatan dan korosi tidak menjadi musuh bebuyutan rangka ESAF aja, tapi semua motor. Balik lagi, itu tergantung dari gimana cara kita merawat kendaraan. Semakin baik kita merawat kendaraan kita, semakin sering kita membersihkan kendaraan kita bisa dipakai, maka harusnya kendaraan kita jadi lebih berumur panjang. Menurut kalian gimana? Apakah rangka ESAF ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Honda? Dan kalian benar-benar mendapatkan benefit dengan adanya rangka ESAF ini untuk mendapatkan motor yang lebih hemat dan lebih sesuai dengan apa yang kalian harapkan? Tuliskan di kolom komentar di bawah apapun yang ingin kalian sampaikan. Kita apresiasi pastinya. Buat kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau kalian nggak suka nggak apa-apa, tekan jempol ke bawah juga. Ya udah, kita ikhlas. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe dan bagikan video kita kemana-mana. Itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang salah dan keliru dari apa yang kita sampaikan, mohon dimaafkan. Dan kita ketemu pada update informasi otomotif yang seru dan menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.